kehilangan banget. Hmm, Karena bagaimanapun juga salah satu orang yang berjasa dan orang tua itu ibu pasti sangat berjasa ya. sangat kehilangan. Bukan salah satu, bukan mungkin, pasti kalau semua orang tua ya, kita sepakat ya, semua semua orang yang menjadi anak atau pernah menjadi anak itu pasti yakin orang tuanya berjasa, ibu ayahnya pasti. Jadi berarti yang masih ada Orang sekarang tua laki-laki ya. orang tua laki-laki bapak masih ada ya. Alhamdulillah. Kebalikannya dari gua berarti ya. Ya buat teman-teman yang nonton, mungkin orang tuanya salah satunya sudah meninggal dunia, sudah kembali ke rahmatullah, atau mungkin dua-duanya, mari kita kirimkan doa sembari kita mengisi hari-hari Ramadan ini dengan ibadah-ibadah. Ya terutama setelah sholat, mari kita doakan sering-sering ya. Karena kalau ibaratnya bulan-bulan yang lain, apa namanya, semua doa dikabulkan gitu. Ada yang didoakan berkali-kali baru dikabulkan. Mungkin kalau di Ramadan ini jangan-jangan sekali kita berdoa langsung makbul Langsung ya. makbul ya. Karena memang bulan ini bulan yang sangat istimewa. Di mana di dalam Ramadan ini ada peristiwa nuzulul Quran di 17 Ramadan nih, sebentar lagi. Sekarang puasa ke-11, berarti 6 hari lagi nuzulul Quran, yaitu peristiwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kemudian keistimewaan yang kedua adalah Ramadan, di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar juga. Dan yang masih misterius. Masih misterius. Malam keberapanya kita nggak tahu, tapi hanya dapat clue-cluenya aja, katanya di malam ganjil. Hanya Allah yang tahu. Supaya mungkin kita termotivasi buat ngejar, buat nyari gitu. Kalau dikasih tahu waktunya kan, ya udah nunggu. Jangan-jangan jangan-jangan kita tarawehnya cuma di malam itu doang, karena Lailatul Qadar gitu. Makanya dibuat misterius biar kita greget nih. Jangan-jangan gara-gara dibuat misterius nih, setiap malam kita nungguin gitu. Ke musola, ke masjid, kapan Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar, karena saking berharap bisa menjumpainya kan. Saking misteriusnya, dan kita berharap dapat Lailatul Qadar, yaitu malam dimana lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahrin ya, kalau di ayat Al-Quran tuh itu teman-teman. Jadi yang apa namanya, yang khususnya berkenaan nama ibu tuh, yang paling berkesan apa ya, yang paling lo inget tuh? Biasanya orang tua kan kalau pulang minta bantuan untuk jadi pijit. Mungkin karena kita nggak pernah di rumah, yang merantau ya, pasti kangen gitu. Merantau dari Serang ke Jakarta ya. Jarang pulang, biarpun deket gitu, jarang pulang. Kadang pengen ngobrol, pengen ya itu pengen dipijit. Itu kebiasaan ya, kita dipijat. Udah tua juga, jadi pengen pijit ya, kangen gitu. Kalau nasihat-nasihat yang paling diingat kan, pas pulang, jarang-jarang pulang, biasanya orang tua tuh ngajak ngobrol, apalagi ibu kan. Ada kata-kata atau kalau ada pesan-pesan, wasiat-wasiat khusus gitu. Begini, 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 itu pasti ada kan. Pasti menitipkan pesan jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Kayak minum atau narkoba, jauhin. Jangan sampai kalau minum air putih nggak apa-apa kan ya? Minum air putih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting jangan yang beralkohol dan memabukkan gitu ya. Jadi kita merantau, jadi ya sebagaimana mungkin harus tetap bisa menjaga diri. Betul. Nah, kita kalau bukan diri sendiri yang bisa menjaga, ya siapa lagi, karena kita nggak ada saudara itu kan jauh. Kalau aparat hukum kan udah sibuk, udah banyak kerjaan. Nah, mungkin jagain satu-satu orang ya kan. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri masing-masing. Iya, ini yang bisa menjaga diri kita ya diri kita sendiri. Betul. Sampai kita terbawa oleh hal-hal yang buruk. Tapi ngomong-ngomong ya, sebagai seorang yang dewasa laki-laki terutama ya, kita memang merasa ketika kita udah mencapai umur yang balik, kita merasa mampu berpikir sendiri, kita bisa jaga diri sendiri ya.
Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu kan gitu. Kita merasa seperti itu, tapi kadang-kadang ada orang tuh yang kalah dengan dirinya sendiri. Gitu. Di satu sisi dia tahu itu buruk, tapi dia justru melakukan itu. Sehingga ada peran lain yang sangat penting, sangat berpengaruh, yaitu orang tua. Gitu. Gue terutama gini kalau cerita gue ya, gue ya termasuk kalau dari kecil dulu kebiasaan buruk gue adalah suka menunda-nunda sholat nih. Ya kan? Itu kalau misalnya menunda-nunda sholat, gimana reaksi dari orang tua? Nah, karena orang tua dari kecil lihat perilaku kayak gitu, nasihat yang paling sering diulang-ulang ke gue itu adalah sholat ya nak, sholat ya nak. Jadi setiap kali kalau kayak sekarang kan karena lo jauh via telepon kan, selalu nggak pernah lepas nasihat, minimal ada kata-kata jangan lupa sholat gitu. Jangan lupa yang lain, tapi ya, yang lain mungkin bisa berubah, nasihat yang lain bisa berganti-ganti sesuai kondisi. Tapi kalau jangan lupa sholat itu nggak pernah hilang gitu. Selalu diulang-ulang gitu karena orang tua dalam hal ini Ibu Ani itu tahu perilaku anaknya ini dari kecil gitu. Sehingga itu yang kesini-sini begitu gue udah usia sekarang nih, sering kadang dia tuh gue terngiang-ngiang gitu, begitu niat gue nanti aja lah sholat, tiba-tiba ada kayak suara-suara dari mana gitu, suara misterius yang jelas itu suara Gitu ya. rasa-rasanya itu kayak suara nyokap gue, tapi lihat kiri kanan nggak ada, cuman di dalam pendengaran gue secara batiniah nyokap bilang ayo sholat, jangan apalagi yang ditunggu kan, free kan, nggak ada kesibukan, ayo sholat gitu. Akhirnya yang tadinya gua mau nunda-nunda sholat nggak jadi. Kita punya orang tua semasa mumpung masih ada, kalau teman-teman yang masih ada ibu dan ayah sering-sering minta dinasihatin, karena kata-kata mereka, wasiat-wasiat mereka itu akan terbawa sampai kita menjadi orang tua nanti, bahkan sampai kita mati. Sangat memberi kita pencerahan, bahkan dia menjadi seperti peta hidup gitu, mengarahkan kita kemanapun sampai kepada tujuan yang benar, nggak tersesat dalam hidup kan. Ya sesekali kalau kita lagi kacau gitu ya, lagi dalam situasi yang buruk, ada nasihat dari orang tua, tiba-tiba ingat gitu, kita mau berbuat jahat, orang tua dulu pernah menasihati kan, jangan melakukan ini gitu. Itu kadang-kadang menjadi remnya gitu. Gua secara pribadi ngerasain kayak gitu deh gitu. Nah lu pasti juga ada kan Sesuatu yang paling menyesal dalam hidup gua, pertama sebelum meninggal itu saya video call satu minggu ke 2 minggu gitu kan. Video call suruh pulang, tapi gue masih belum mengiyakan untuk pulang. Dan akhirnya ketika mendapat kabar, itu kabarnya kurang baik, dan situ saya sangat terpukul dan sangat nyesek banget gitu ya. Gimana seseorang yang kita sayang, seorang tua ibu, ya meninggal untuk selama-lamanya gitu. Jadi situ ya misal banget, kenapa nggak pulang, disuruh pulang nggak pulang. Jadi kalau misalnya suruh pulang, sejauh apapun tempatnya, kalau misalnya ada waktu pulang lah gitu. Jadi jangan menunggu hilang. Rutin berkomunikasi, rutin bersilaturahmi dengan orang tua, pulang jenguk dan sebagainya gitu ya. Jadi posisinya waktu itu lu di mana tuh? Waktu dapat kabar? Masih di sini. 2020, berarti COVID dong? Iya. Pas COVID ya? Pas bukan COVID. Oh gitu. Gue baru tahu nih, lu nggak cerita. Dan teman-teman mungkin belum banyak juga dia cerita ke yang lain, tapi dia sudah, Dedi hari ini cerita di ngopi ya, agar menjadi pelajaran sekali lagi. Apapun yang kita bahas di dalam ngopi ini selalu tujuannya adalah agar bisa diambil manfaat buat banyak orang, terutama buat teman-teman yang masih punya orang tua lengkap ya. Ini nasihat yang sangat baik. Jadi posisinya waktu itu dapat kabar
di sini. Begitu dapat kabar itu apa reaksi lo pada saat itu? Ya pastinya nggak karuan lah ya. Nggak karuan, nangis pasti lah. Seakan-akan percaya nggak percaya gitu. Makanya pasti lagi saya nelfon berkali-kali. Dan lemas gitu kan. Akhirnya? Ya pulang ya. Lo pulang setelah itu ngambil keputusan pulang. Jadi ya buat teman-teman pulanglah, jangan sampai pulanganmu itu menunggu kabar duka ya, baru bisa pulang. Yes, dalam banget ini. Apalagi musim Lebaran seperti ini ya, sebentar lagi Idul Fitri, kesempatan mudik di mana orang tua yang anak-anaknya berada di rantauan tuh berharap pulang. Kalau orang Jawa tuh punya filosofi tuh, mangan orang mangan ngumpul kan gitu tuh. Filosofi